Kalau Tuhan hadir sebagai sang hidup, maka di setiap nafas yang memberi kita hidup, Tuhan hadir. Jadi, pada saat kita sadar nafas seperti dilakukan oleh Pak Sura, kita rasakan bahwa sang hidup masuk terus-menerus ke dalam diri kita melalui nafas. Nah, dari sana kita mengenal Tuhan sebagai Dewa Bayu. Dewa itu deep itu cahaya itu energi, yang hadir sebagai bayu udara. Nah, jadi ketika kita bernafas, kita merasakan Tuhan hadir ke dalam diri kita sebagai kecerdasan semesta yang memberi kita hidup melalui nafas. Begitu kita minum air, kecerdasan itu sedang memadat menjadi air yang memberi kita kehidupan juga. Begitu dia masuk sebagai makanan, ada kecerdasan yang memadat menjadi makanan itu. Nah, dari sana kita paham seluruh tubuh kita ini dibentuk oleh. Oke. Nah, jadi pelajaran-pelajaran seperti ini sih yang kemudian memang dibutuhkan sama teman-teman gitu. Dari yang disampaikan Pak Wayan tadi, akhirnya kalau meditasi boleh posisi tiduran nggak? Ini ada yang tanya kayak gitu, Pak. Jadi orang kerja aja boleh kok, bisa meditasi kok, tiduran juga nggak masalah. Kalau meditasi adalah sebuah teknik yang sifatnya universal, maka yang disebut universal itu adalah mau posisi kayak apapun boleh, mau dalam kondisi apapun boleh, pastinya kan universal. Bahkan di ceritanya Ramayana kan ada orang bertapanya itu kayak Anoman gitu ya. Kak siapa bukan Anoman? Sugriwa mungkin ya. Dia menggelantung. Kemudian ada yang berdiri satu kaki. Nah, tergantung cara kita memilih yang mana terasa nyaman. Nah, kalau orang misalnya mengalami kelumpuhan, apakah sama dengan dia kehilangan hak untuk bermeditasi? Kan enggak. Maka dalam kondisi berbaring pun dia bisa bermeditasi. Nah, kalau memang kita harus duduk bermeditasi, maka orang yang sedang ada di rumah sakit berbaring kan kehilangan hak untuk meditasi jadinya. Jadi nggak universal? Nggak universal. Maka meditasi itu bukan tentang bagaimana posisi kita, tetapi tentang kita mengolah pikiran kita supaya menjadi lebih tenang. Itu sih intinya, relaksasi. Ini mungkin akan cocok kalau yang jawab Pak Sura deh. Ketika mengawali meditasi tapi hati pikiran masih khawatir dan tidak tenang, apakah diteruskan saja Pak? Gitu katanya. Kalau saya teruskan dia, karena itu anggap aja mungkin seperti badai. Sama seperti kalau saya nyebrang ke Lemongan, sudah naik boat, lalu ada ombaknya besar. Sementara sudah ada izin dari Sabandar, boleh berangkat, seperti itu kan. Kapten boat, jalan. Nah, di meditasi yang saya jalani, kadang kan gejolak di luar besar sekali ya. Ada tamu mengeluh tentang ini, tentang itu. Pada saat saya meditasi, saya berusaha untuk tidak tenang dulu. Saya tidak mencari ketenangan. Jadi kegelisahan itu saya nikmati dia. Oh, tadi begini, tadi begitu. Sampai kalau Pak Dokter bilang air mata keluar, ya saya keluar air mata. Ketenangan itu muncul pada saat tidak dicari. Ketenangan muncul saat pada saat tidak dicari. Justru pada saat diusahakan itu justru malah kita sedang melawan. Jadi kalau ada marah apa dulu muncul ya, disadari nanti dia akan mengecil intensitasnya. Baru diganti. Ya, saya jadi melihat seperti ini Mas Hendra. Boleh nggak kalau kita bikin air mendidih itu kemudian kita taruh di kulkas jadi es? Boleh. Tapi ketika air yang suhu normal kita taruh di kulkas juga akan jadi dingin. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau air yang baru mendidih kita taruh di kulkas akan agak lama dia menjadi dingin. Nah, kalau yang sudah agak udah normal masuk di kulkas lebih gampang tenangnya. Nah, sama dengan pikiran. Nah, kalau kita ingin kalau kita ingin bikin air es misalnya, tapi yang kita punya cuma air mendidih, 1 jam ditaruh masih belum dingin, baru menjadi normal, apakah diteruskan? Selama tujuan kita menjadikan dia air dingin, diterusin. Sama dengan kita meditasi untuk mencapai ketenangan, tapi kita berangkat dari pikiran yang panas, pikiran yang cemas, ya tentu diterusin. Cuman mungkin waktunya lebih lama daripada orang yang berangkat dari tidak cemas. Oke. Menarik.
Ya teman-teman, menangis adalah salah satu jalan rilis ya. Tadi udah dijawab. Nah ini nih, jangan Pak Dokter nih, Bu Elvi pengen memperjelas lagi. Pak Dokter kan sering mengatakan, kenali dirimu maka kau akan kenal Tuhanmu. Mohon wedarannya secara lebih spesifik Pak, gitu katanya. Kenali dirimu, Maka kau akan kenal Tuhanmu. kalau Tuhan hadir sebagai sang hidup. Kalau Tuhan hadir sebagai sang hidup, maka di setiap nafas yang memberi kita hidup, Tuhan hadir. Jadi, pada saat kita sadar nafas seperti dilakukan oleh Pak Sura, kita rasakan bahwa sang hidup masuk terus-menerus ke dalam diri kita melalui nafas. Nah, dari sana kita mengenal Tuhan sebagai Dewa Bayu. Dewa itu deep itu cahaya, cahaya itu energi, yang hadir sebagai bayu udara. Nah, jadi ketika kita bernafas, kita merasakan Tuhan hadir ke dalam diri kita sebagai kecerdasan semesta yang memberi kita hidup melalui nafas. Begitu kita minum air, kecerdasan itu sedang memadat menjadi air yang memberi kita kehidupan juga. Begitu dia masuk sebagai makanan, ada kecerdasan yang memadat menjadi makanan itu. Nah, dari sana kita paham, seluruh tubuh kita ini dibentuk oleh kecerdasan-kecerdasan yang memadat. Dalam makanan, minuman, udara, cahaya, berarti tubuh kita penuh dengan kecerdasan. Nah, ketika kita melihat kecerdasan itu masuk ke dalam sel-sel kita lihat juga sel-sel kita itu penuh dengan kecerdasan. Nah, kalau kita mengerti Tuhan sebagai kecerdasan semesta, maka seluruh tubuh kita dipenuhi oleh Tuhan. Dari sana kita akan kenal bahwa apa? Di dalam diri setiap orang ada sel-sel yang cerdas, maka di dalam diri setiap orang ada Tuhan. Makanya di Islam dikatakan, aku lebih dekat dari urat nadi. Tepat ketika kita menyentuh kulit itu pun lebih dekat daripada urat nadi, karena urat nadi ada di bawahnya lagi. Di bawah kulit itu ada lemak, di bawah lemak ada otot, di dalam otot, di sela-sela itu mungkin ada urat nadi. Jadi ketika kita sentuh, kita baru menyentuh kulit. Apakah di kulit ada Tuhan? Iya. Sebagai apa Tuhan ada di kulit? Sebagai kecerdasan yang berdiam di dalam sel-sel kulit. Masa sih sel-sel kulit cerdas? Iya. Apakah sel-sel kulit itu adalah Tuhan yang Maha Pelindung? Iya. Kalau pernah melihat orang luka bakar dan meninggal, hanya gara-gara kehilangan sel kulit, di sana kita paham, sel kulit ini Maha Pelindung. Mau panas udaranya, dia akan melindungi kita dengan berkeringat. Mau dingin udaranya, dia akan melindungi kita dengan cara dengan cara ya merinding atau bulu-bulu berdiri, menimbulkan kehangatan. Atau bahkan ketika kulit sangat peka merasakan bahwa dingin sekali cuaca di luar, kita akan dibuat menggigil. Tujuan menggigil apa? Supaya kita bergerak. Dengan bergerak suhunya menjadi lebih tinggi, mengalahkan suhu di luar. Jadi kulit kita ini Maha Pelindung. Kalau Tuhan Maha Pelindung dan kulit juga Maha Pelindung, di sana kita paham. Tanggapannya dong Pak terhadap jawaban guru kita tadi. Luar biasa sekali ya. Wow. Speechless kita ya. Diam. Duduk diam aja saya. Benar. Duduk diam. Oke, makasih Pak Wayan. Pak Sura, ini banyak teman-teman yang pada saat meditasi itu melihat cahaya yang terang. Nah, ada nggak pengalaman yang dialami Pak Sura seperti itu, dan pada saat kita sedang menyaksikan cahaya yang terang itu gimana gitu? Apakah itu tujuannya itu memang cahaya yang terang atau seperti apa gitu? Saya di awal meditasi memang melihat cahaya, badan bergerak, dan Badan lain-lain. bergerak ya? Badan bergerak, shaking, kemudian saya diajak masuk ke badan mental. Badan mental itu di mana gua cahaya, diam di sini. Saya diajak masuk, diam di sini, badan ini seperti alam semesta besarnya. Lalu di sana saya mengetahui diri saya ini sebenarnya kecil sekali. Nah, sensasi itu bisa terjadi mungkin di awal, karena bagi saya itu adalah pembersihan mungkin. Kemudian cahaya, mungkin sesuai dengan harapannya dia ingin melihat cahaya kan begitu. Tapi belakangan saya bawa tetap berkesadaran di napas. Jadi fenomena-fenomena yang muncul seperti itu tidak banyak akhirnya.
Karena saya berkesadaran bahwa Tuhan sudah ada di sini dekat sekali ini. Saya tidak mencari lagi sensasi itu. Sensasi itu ya. Iya. Tapi bener, di awal-awal memang banyak Banyak. teman-teman yang Wah, mengalami kayak wah, gitu ya. macam-macam dibeginikan. Saya kalau gerak-gerak gitu enggak sih dulu. Lebih ke itu sih, dibawa, ditunjukin alam-alam kayak gitu sih. Ya mungkin itu pembersihan juga, bener setuju sih saya. Kalau Pak Wayan melihat fenomena sensasi-sensasi dalam meditasi seperti itu gimana Pak Wayan? Supaya teman-teman nggak tersesat atau kena spiritual trap gitu Pak Wayan. Ya, kan masih ingat ya, ada kecerdasan, Tuhan sebagai kecerdasan semesta. Lalu menunjukkan kemampuan jadi energi, ada energi cahaya, energi suara, energi elektromagnet lainnya, lalu memadat menjadi materi. Nah, sehingga ketika kita kembali ke ruang kosong, di mana ada kecerdasan di situ, tentu kita akan mengalami sensasi pada materi, yaitu apa? Sensasi pada tubuh material kita. Entah gerakan, entah rasa nyeri, entah rasa ngilu, entah rasa gatal, dan sebagainya. Itu sensasi-sensasi yang ada pada tubuh. Entah rasa ringan, seakan-akan kita tidak lagi terjebak pada tubuh ini. Ketika lewat seluruh sensasi pada tubuh, pasti kita ketemu dengan energi-energi. Entah berwujud sebagai makhluk-makhluk energi, ya melihat ini itu di alam sana, gitu. Entah mendengar suara-suara, gitu. Atau merasakan sesuatu itu dalam bentuk apa? Rasa yang membuat kita mungkin merinding, itu kan elektromagnet. Ini kan dunia energi. Setelah kita melewati dunia material, muncul cahaya dan sebagainya lah, berwarna-warni cahaya. Tapi kapan kita terusin lagi melampaui yang ketemu ruang kosong? Tapi ruang kosong yang berisi kecerdasan. Atau kalau di Buddha, ruang kosongnya berisinya kesadaran. Kesadaran yang mengamati dunia-dunia energi, dunia-dunia material itu. Nah, di situ. Nah, makanya di ajaran Buddha diajarkan, kalau dalam meditasi kamu ketemu Buddha, bunuhlah. Oh iya. Jadi artinya apa? Harus dilampaui itu. Sampai kita ketemu rasa kosong tetapi berkesadaran. Berarti itu bisa digeneralisir ya Pak ya? Ya. Misalnya saya tinggal di Jawa bagian selatan gitu. Terus kemudian pada saat meditasi saya ketemu Nyi Roro Kidul, harus saya bunuh ya? Boleh. Artinya bunuh dalam arti itu kan mematikan. Dimatikan itu artinya apa? Kan proses meditasi itu mematikan semua. Tapi masing-masing orang akan diberikan kemampuan untuk terkonek dengan pengalaman-pengalaman gitu. Yang namanya pengalaman, dari kata pengalaman ada alam. Jadi ada alam material, ada alam energi. Jadi itulah yang akan dialami gitu. Pak Surya senang sekali ini. Senang ayah, kita senang ayah loh. sekali. Iya, Ayah iya, nih, iya. ayah. Pak Surya ini ada teman yang meditasi itu kayak seperti bangun dari tidur gitu katanya. Seperti bangun dari tidur gitu. Gimana sih Pak Mayan? Gimana? Jadi gini, namanya itu Bu Ayu. Kadang saat meditasi seperti bangun dari tidur itu gimana ya Pak Dokter? Mohon penjelasannya. Meditasi itu kan memang memasuki gelombang meditatif, yaitu alpha theta. Bangun dari tidur itu juga gelombangnya alpha theta, sama. Menjelang tidur juga gelombangnya alpha theta, sehingga tentu ada kemiripan-kemiripan di situ. Gitu. Ya, benar sih yang dialami. Jadi Pak Surya kalau dengar penjelasan guru kita itu ya, aduh, nyes pokoknya.